Tadi Mas Opik bilang assalamualaikum. Ya akhi, ya ukti, ya besti. Ketawa. Mas Opik, sehat selalu ya. Baik, alhamdulillah. Gimana puasanya lancar? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya. Pokoknya kita senang banget hari ini kedatangan Mas Opik, Iya, tetangga senang dari sekali. Jember. Wih. Iya dong. Oh dari Jember. Oh, dari Jember. Sama warga Kalau Jember itu soleh-soleha. Masya Allah. Kita mengucapkan Terima kasih Mas Opik. Kita ketemunya kayaknya setahun sekali di bulan puasa terus di pagi-pagi ambiar ya. Ada yang baru dari Mas Opik, kita juga mau cari tahu. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol bareng sama Mas Opik, kita juga mau ingetin buat Sobat Ambiar di rumah, di bulan penuh berkah ini kita juga berbagi keberkahan untuk Sobat Ambiar di Ambiar Berbagi Berkah. Nanti kita akan mulai di segmen ketiga. Caranya gampang, silakan hafalkan nomor telepon di bawah, Di bawah ini ada 2 nomor telepon ada buat luar, Jabodetabek dan luar Jabodetabek. Iya benar sekali, ada di bawah ini ya guys. Nanti kita akan mulai kuisnya di segmen ketiga ya. Mas Opik, kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah. Ini Mas Opik yang dibilang sebagai raja lagu-lagu religi. Rajanya. Raja lagu religi. Kita mau kasih lihat yang satu. Iya. Ketika akhirnya diberikan label sebagai raja musik religi. Masya Allah. Alhamdulillah ya, ini karena Allah semuanya. Sebenarnya saya hanya menulis nasihat buat saya sendiri. Ya. Jadi membuat satu nasihat untuk diri sendiri. Mudah-mudahan betul-betul apa yang saya tulis itu bisa menginspirasi, merubah saya. Alhamdulillah. Kalau ada orang terinspirasi, ini satu kebahagiaan. Ya Allah, ini dari Engkau semua. Pasti Sangat bukan rendah dari hati saya. sekali ya. Iya. Nasihat Alhamdulillah. untuk diri sendiri Nasihat saat untuk diri menciptakan sendiri. lagu. Tapi awalnya gimana sih seorang Mas Opik ini bisa memilih untuk jalurnya atau genrenya ini musik religi? Awalnya itu gimana? Kan genre musik kan banyak sekali dan luas sekali sebenarnya. Ya, awal kita dulu di tahun 95 itu kita di Surabaya gitu. Ada satu recording company rock situ, metal di situ. Apa namanya? Rock. Ada di Los Labor dulu zaman itu. Terus kemudian kita pindah, ada satu tempat dulu itu Airus Swadaya Stupa, itu ada Kata Takwa, ada apa gitu, ada satu album di situ. Mau pindah lagi nih saya, ada ke Warner Music, terus pindah lagi ke Aquarius, kan ada Hijrah, ke Forte Record gitu. Pindah-pindah terus kita. Hijrah ke label satu ke label yang Ya, lain, Mas. kita coba cari kesempatan sampai alhamdulillah akhirnya Produksi sendiri. ada apresiasi gitu. Lagu Tombok Hati, lagu Istighfar sebenarnya. Jadi aku pulang ke rumahku di Jember, terus tanya sama bapak, Pak, aku kok enggak sukses-sukses? Kenapa saya kok hidupnya kok susah gini gitu? Nanti ada masanya, kamu harus percaya waktu atau masa. Kamu nggak bisa nyuruh matahari cepat tenggelam. Kamu nggak bisa nyuruh bunga mawar itu mekar lebih cepat. Enggak, ada masanya. Nanti kalau sudah masanya tiba, pasti kamu sana akan bahagia gitu. Sampai kamu nolak tamu misalnya gitu kalau orang saking banyaknya. Udah kamu nggak usah khawatir. Gajah itu nggak pernah mikir makan, tetap dia gemuk gitu. Iya. Sederhana tapi saya pikir oh ya jangan khawatir, terusin gitu. Terus baru Tombok Hati kemudian diapresiasi. Habis itu dari lagu Tombok Hati 1 ini dapat kesempatan untuk menulis satu album full ya, lagu Istighfar. Awal saya ketemu orang tuh kok nangis sama saya. Ini kiainya nangis. Kenapa ya kamu nangis lihat saya? Aku nggak lihat manusia, aku lihat binatang. Gitu. Kenapa gitu? Lihat binatang. Rasa kamu ingin sukses, rasa kamu ingin hebat, rasa kamu ingin diakui orang banyak, terkadang mengalahkan segala cara untuk kamu terus sukses. Saya bilang, gimana caranya saya buat jadi manusia lagi? Gimana saya berubah lagi? Gampang. Istighfar sebanyak-banyaknya. Nah, Keluarlah maka saya tulis itu lagu single Istighfar itu. Tapi Mas Opik, mengapa memilih berdakwah melalui lagu? Apakah pada awal kemunculan Mas Opik ini memang sudah
menjadi musik religi pilihannya, atau sebelumnya bahkan memang pernah mencoba musik pop misalnya, Band. Melayu misalnya, rock misalnya. Ya, kita berubah-berubah. Saya pikir bahwa intinya itu bukan bajunya atau bungkusnya, tetapi intinya adalah dirimu. Intinya ya apa yang kamu sampaikan. Saya terinspirasi satu ayat dalam Al-Quran, ya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira. Ini akhirnya menjadi patokan saya menulis bahwa kamu tidak diutus kecuali hanya satu, bersaksi, yang kedua menyampaikan kabar gembira, yang ketiga peringatan. Kalau dulu nih sama Rasulullah SAW, sekarang ini berarti kita semuanya. Berarti saksikanlah lukamu, sepimu, air matamu, cintamu, perjalanan hidupmu. Saksikan syahidau, ubasyirau, sampaikan kabar gembira, nadhira, sampaikan peringatan. Makanya intinya lagu-laguku kok ruangnya di situ. Ya. Kayak misalnya ya Allah biha terangkanlah, ini peringatan bagaimana. Apakah kamu ini kira-kira terakhirnya husnul khotimah enggak? Gitu. Kamu ngaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, tapi wajah yang mana kira-kira yang bisa dicintai? Nah, kayak gitu. Syair-syairnya tuh seperti peringatan, dan itu peringatan buat saya. Awas, awas, gitu, awas kamu. Nah, kayak gitu. Tapi memang pernah mencoba genre musik lainnya juga ya, selain genre musik religi ya. Kita juga mau kasih lihat ya, kenapa Mas Opik ini dilabeli sebagai raja musik religi, karena ini juga ada beberapa komentar dari netizen. Kita mau kasih lihat komentarnya, nanti Mas Opik boleh tanggapi juga. Okay. Ya ampun, best banget ini sih rajanya musik religi. Ya Allah. Identik dengan bulan Ramadan, pasti setiap ada bulan Ramadan lagu-lagunya menemani kita. Raja musik religi nih, bos. Suka banget dengar lagu lagi dari Opik. Memang pantas disebut sebagai raja musik religi. Cocok banget disebut baginda musik religi. Yuk Mas Opik bikin konser-konser lagi. Udah rindu nih sama lagu-lagunya. Tapi memang aku setuju pendapat Mas Opik mengatakan bahwa setiap lagu-lagu yang disampaikan itu adalah diri sendiri. Kebanyakan memang lagu-lagu yang disampaikan tuh relate ya dari kehidupan diri sendiri. Mas Opik, tapi kalau Mas Opik sendiri ya, katanya kan memang pernah mencoba beberapa genre. Selain musik religi yang sekarang memang diperdalam dan juga terus konsisten. Dulu pernah sempat ada godaan nggak misalnya? Kan kalau sekarang konsisten dengan musik religi, sempat pernah ada Mau pindah genre. misalnya tawaran pop atau barangkali genre lainnya ketika masih atau sedang konsisten di musik religi? Saya alhamdulillah, saya single, saya songwriter, saya produser juga untuk musik. Jadi saya masih menulis. Apakah musik yang ya itu tadi mungkin musik rock atau mungkin metal, mungkin hardcore, masih bisa saya nulis. Intinya karena saya berpikir apakah musiknya musik koplo, apa musik dangdut atau musik apa, itu sebenarnya sama saja. Intinya apa yang kamu sampaikan ini. Oke, mau apapun genrenya, yang penting itu adalah intisari dari lagu tersebut. Jadi Mas Opik ini bisa menulis lagu metal sama hardcore juga? Bisa. Oh iya. Wow. Karena lebih banyak di pesannya itu ya. Kita penasaran, ya. tapi Mas Opik sendiri punya lagu metal atau hardcore ya, yang isinya tetap berdakwah melalui musik nggak sih? Ada lagunya? Ada. Kan tergantung genre. Kalau diminta dimainin di sini metal atau hardcore, Bisa dong. bisa nggak Mas Opik? Bisa. Dia aku mau kasih tahu semua lagu itu. Harus latihan dulu. Semua lagu tuh bisa dirubah, mau ke dangdut kan tadi udah sampai. Betul, tapi aku nggak nyangka kalau Mas Opik ini ternyata bisa masuk ke metal dan juga hardcore ya. Dengan penampilan yang sangat luar biasa, tapi ternyata metal pun karena gini, bisa loh. Kita itu kan gini. Allah kasih semua kita terbatas. Umur, terus kesehatan, muka, keuangan, apa semua terbatas. Kecuali satu, Allah yang kasih tak terbatas kepada kita. Apa? Imaji. Kamu bisa menjadi bulan dengan bintang-bintang yang menari. Kamu bisa menjadi ikan dengan ekor unta dan kaki gajah. Kamu bisa menjadi apa saja yang kau inginkan dengan imajimu. Betul. Jadi dari imaji ini kamu menulis. Tulis apa yang bisa kamu tulis, buat apa yang bisa kamu buat. Aku punya anak-anak di rumah, anak-anak banyak ya. Kita ada
rumah umat Tombok Ati. Jadi rumah, saya selalu bilang sama anak-anak, kamu terbatas. Katanya kita ini keluarga miskin, katanya kita nggak bisa apa-apa. Tapi ingat, kamu punya satu kekuatan, apa tuh? Imaji. Kamu belajar melukis, kamu belajar menulis skenario, kamu bisa membuat film, kamu bisa menjadi apa saja. Asal kamu jadi dirimu sendiri. Opik, kamu bisa nggak jadi pelukis? Bisa. Asalkan jangan jadi Afandi, jadi Opik saja. Saya akan melukis bebas, seindah-indahnya. Menurut saya, ini yang terbaik. Dalam kehidupan, ya, saya kasih gambar saya kepada emak saya. Emak saya heran, ini gambar apaan? Tapi karena emak cinta, dia apresiasi sama saya. Mulai saya ingat kepada Allah bahwa Allah punya cinta lebih dari emak saya. Berarti seandainya lukisan kehidupan saya kasih kepada Allah, ini kamu, ini sejatinya kamu. Tentu dia akan lebih apresiasi daripada ibu saya. Habis itu saya nggak khawatir lagi. Jalani saja jadi dirimu sendiri. Nggak usah kamu pajang foto-foto siapapun dalam kamarmu. Pajang foto dirimu, mainkan nyanyianmu, jadikan dirimu sendiri. Karena patokan amalan hanya kamu sendiri. Kamu nggak akan dihisap. Kalau seandainya saya dari Jember ke Jakarta, ya udah Jember Jakarta saya, Jerman saya nggak akan ditanyain. Saya maksimal saja menjadi diri saya sendiri dalam kehidupan. Fokus dengan diri sendiri. Tapi itu bagus banget ya Rian ya. Terkadang kita kalau ngefans banget atau mencari icon di dalam hidup kita tempelnya tuh foto-foto orang lain gitu. Tapi itu bagus loh. Kita tempel foto diri kita sendiri untuk benar-benar bisa memotivasi dan menginspirasi diri sendiri. Karena terkadang kita manusia tuh untuk mencintai diri sendiri juga kurang loh. Mungkin bisa mulai dari sana untuk bisa menciptakan karya. Oke. Mas Opik, tapi kalau dari dulu sampai dengan sekarang, ingat gak kurang lebih berapa karya yang Mas Opik sudah telurkan dalam bentuk single misalnya? Aku udah hampir 20 album. 20 album. 20 album. 20 kali 8. 10 lagu ya Mas? 10. Satu 10, ada yang 12 gitu. Ada yang Wah, berarti minimal sudah ada 200 lagu yang diciptakan oleh lebih, karena gini, Mas Opik ya. misalnya saya Ramadan ini, saya buat 12 sampai 15 lagu, cuman kepake satu gitu. Yang muncul cuma 1, 2. Yang lainnya ada, kan gini, dulu zaman kita susah di jalan, aku boleh susah, tapi aku punya bank. Bang apa? Bang lagu? Bank ide. Bang ide. Mas Opik tadi bilang sempat susah di jalan. Susah di jalan tuh, keadaan susah di jalan Mas Opik tuh seperti apa sih? Ya susah. Kita mungkin ngelas dulu untuk kita makan. Pernah ngelas? Ya tukang las, kita jadi tukang pel dulu. Kita buat masak, kita buat kopi, kita buat apa gitu ya. Nabung kita 6 bulan, kita kerja dulu, angkat-angkat, 6 bulan baru sewa studio rekaman, kita buat musik gitu. Kita tawarin orang, gagal lagi, ditolak. Bikin lagi, kita kerja lagi, kasih lagi, tolak. Sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, puluhan tahun, ya. Itu tadi, kamu tak bisa berharap mawar cepat merekar, dia ada masanya akan mekar. Tadi sempat bilang bahwa menjadi tukang las beberapa saat, kemudian juga menjadi tukang pel. Masih ingat Mas Opik bayaran menjadi tukang las waktu itu dan usia berapa saat itu? Ya, 25.000. Biasanya aku kalau lihat di Cimone itu ada lukisan besi itu, dulu sama teman-teman dari ISI itu ya. Aku tuh sama teman-teman bentuk berangkat subuh, pulang habis isya gitu. Dapatnya 25.000, bagi 3 tuh. Ditabung sebagian buat makan karena banyak uangnya beli makan di warteg, kemudian kita makan sama-sama kemudian latihan band. Gitu. Jadi ngumpulin uang dari situ ya. Pernah jadi tukang pel juga tadi bilang. Kalau tukang pel berapa itu bayarannya? Enggak. Kalau yang itu tugas harian. Oh, itu tugas harian ya. Ternyata saya punya guru itu kalau kamar mandi nggak boleh dibersihkan siapapun, dia akan bersihkan sendiri. Kenapa? Jika suatu saat dia jatuh, dia bilang, aku kan cuma tukang bersih WC, gitu. Nah, jadi usaha kita netralisir kepada batin kita. Ketika kita jatuh, nggak lagi diakui, aku memang sangat suka tukang pel, nggak masalah. Inilah diriku hari ini, gitu. Jadi nggak gampang jatuh, nggak gampang menangis, nggak gampang frustasi, direndahkan, memang aku sudah rendah. Berarti sebenarnya bukan tukang pel dalam arti kata sebenarnya, tapi ini hanya memposisikan bahwa pernah menjadi tukang pel ya karena memang suka ngepel. Jadi ketika terjatuh sekalipun ya tidak masalah karena aku juga suka ngepel. Seperti itu kurang lebih ya. Aku lucu. Ada kamar mandi aku bersihkan, dapur aku bersihkan,
halaman yang aku bersama bilang ini Irian, ini Aceh, ini Rusia, ini Malaysia, ini apa, setiap saya bersihkan. Dalam sekian waktu, tiba-tiba saya ada di tempat itu. Nah, jadi ini latihan imaji sebenarnya. Iya. Bagaimana kalau apa namanya hukum ketertarikan energi. Gitu. Oke. Nah, jadi di situ tiba-tiba apa yang saya bayangkan di waktu itu saya sampai di situ. Berarti seorang Mas Opik ini percaya dengan hukum ketertarikan energi. saya Jika kita percaya. meyakini maka itu akan Bagus. akan datang kepada kita ya, Mimpi mengimani. manis. Ya, sampai Mimpi akhirnya juga akhirnya apa yang diyakini oleh seorang Opik bisa menjadi sebuah realita. Dari imaji menjadi sebuah realita, bukan hanya karya-karyanya yang bisa dinikmati tapi juga dijadikan soundtrack dari beberapa sinetron dan juga FTV. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Iya. Mas Opik, ya dari ratusan karya Mas Opik, ingat gak beberapa karya yang benar-benar melejit sekali ketika dipakai soundtrack sinetron atau juga FTV? Di antaranya Astagfirullah, apalagi Mas? Banyak ya, tiba-tiba kok terpakainya yang serem-serem gitu. Tapi Maksudnya ya, yang azab-azab gitu? Azab gitu. jadinya apa, orang lihat saya kadang-kadang takut gitu. Kadang saya tahu kayaknya ini bawaan ini, bawa apa mau, terus kalau ada yang meninggal pasti lagu saya tuh ya bila waktu Iya, lama bener. berarti kayaknya ini lagu hantu nih kalau pada lagu. Lagunya mengingatkan kita untuk tobat ya. Buat Mas Opik sendiri gimana ketika akhirnya orang mengidentikan beberapa, tidak semua ya, beberapa lagu-lagu Mas Opik ini kok kayaknya berkesan ini dunia setelah kehidupan gitu ya, setelah kematian maksudnya. Iya betul. Ada banyak sekali reaksi ya. Jadi sampai gimana Kiai gitu ya, gimana Ustadz, gimana Buya, gimana Beb, gimana Syekh gitu. Kita aja kan malu, kita kan tahu kartu. Kita anak jalanan biasa gitu ya. Mungkin orang tua punya latar belakang agama, tapi sayanya terbatas gitu. Ada orang tiba-tiba datang, ada ketemu ulama gitu. Mas, aku sakit Mas. Sudah bertahun-tahun. Ini sembuh Mas. Tiap hari saya dengar lagu kamu yang ini. Saya pikir, wah ya pasti bukan karena saya Pak, pasti karena Allah aja, bisa-bisanya aja. Ada reaksi yang beragam. Ada orang cancer apa tuh dia dengar, dia sembuh, dia gini. Aku pikir, waduh, ini pasti bukan karena saya, bukan mungkin kamu karena yakin saja gitu. Jadi ada reaksi terus menemani kesedihan, menemani luka, terus bangkit lagi dari keterpurukan. Ada orang yang aku melewati 11 tangga. Tangga ke-7 adalah engkau. Sampai aku mendapatkan ini semuanya. Saya bilang, bukan saya. Pasti bisa-bisanya Allah saja. Saya cuma menulis sesuatu yang seperti yang saya bisa, yang sederhana dalam pemikiran saya. Apa yang saya lihat, saya rasakan, saya coba tulis. Mudah-mudahan jadi nasihat buat saya sendiri. Mungkin Mas Opik merasanya hanya menulis sebuah lagu, tapi barangkali buat yang mendengar merasa bahwa lagu ini juga bukan hanya sebagai peneman, tapi juga melembutkan hatinya. Iya, Termasuk ke lagu yang satu ini kita akan minta Mas Opik, Mas, nyanyiin boleh dong Opik, yuk. nyanyiin lagu Astagfirullah buat kita Artinya apa ya. itu Mas Astagfirullah?